warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Febriani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tingkat 2 Semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai karya monumental umat Islam di bidang ipteks. Dan pembahasan yang akan saya buat ada 4. Yang pertama adalah zaman kejayaan umat Islam di bidang ipteks. Yang kedua adalah sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Yang ketiga adalah sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Dan yang keempat adalah upaya-upaya kebangkitan umat Islam di bidang ipteks. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Nah, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan, yaitu masa di mana Islam menjadi pusat peradaban modern. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintah Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah, dan Islam berkembang pesat pada saat itu. Nah, seorang sejarawan barat menganalisa tentang rahasia kemajuan Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, serta agama. Dan pada saat itu, Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Bahkan kecanggihan teknologi masa ini juga bisa terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti Masjid Agung Cordoba di Konstantinopel atau Menara Spiral di Samara. Saat itu bahkan ada tentara yang berhasil membuat senjata bernama manjanik, yaitu sejenis senjata katapel besar pelontar api atau batu. Nah, poin yang kedua adalah sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Dalam pendahuluan buku teknologi dalam sejarah Islam, Ahmad Al-Hasan dan Donald Al-Hail mengutarakan ada 7 faktor kemajuan teknologi Islam. Yang pertama, agama Islam itu sendiri. Yang kedua, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bahasa Arab. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima adalah penghormatan kepada para ilmuwan. Yang keenam, maraknya penelitian. Dan yang ketujuh, perdagangan internasional. Bahkan ada juga beberapa faktor-faktor yang mendorong kemajuan Islam. Seperti yang pertama adalah kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu yang unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Dan yang kelima adalah dukungan dan perlindungan dari seorang penguasa. Ada sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Yang pertama, kesadaran orang barat akan arti penting penguasaan iptek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi. Yang kedua, orang barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan bahwa melalui agama Nasrani mereka dapat maju di bidang iptek sejajar dengan Islam. Yang ketiga, orang-orang barat yang berjiwa petualang berusaha untuk menemukan pusat perdagangan yang baru. Yang keempat, orang-orang barat sengaja menghancurkan observatorium Islam sehingga Islam kehilangan sumber pengetahuan. Yang kelima, perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I dinasti Utsman dari Turki dan Inggris yang merugikan umat Islam. Dan yang keenam adalah ketergantungan negara Islam terhadap ekonomi Eropa yang dapat merugikan ketergantungan di bidang pemerintah. Selanjutnya, ada upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di bidang ipteks. Kebangkitan Islam itu merupakan fenomena sejarah nasional yang dapat menumbuhkan kembali semangat iman, stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan harakah dan jihad. Dampak lain dari kemunduran dunia Islam di bidang ipteks
Ia tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendapatan per kapita, serta merajalelanya pengangguran. Di samping itu juga banyak negara-negara Islam yang terjerat hutang di luar negeri. Bahkan ada upaya-upaya yang seharusnya dilakukan umat Islam. Yang pertama, umat Islam itu memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa menjadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam atau ke madrasah. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan di bidang ipteks. Dan yang keempat, adanya kontak Islam dengan luar negeri atau dengan barat. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sangat luar biasa. Bahkan Eropa juga seolah-olah tidak berdaya jika menghadapi agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa bangga dengan agama kita sendiri, dan kita harus bisa menjadikan agama kita yang lebih unggul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.